lagi dengan saya Lutfi Hadian Pratama di channel Elvati Beta Farm. Di video saya kali ini saya akan coba memberikan tips bagi kalian yang tempatnya minim ya kawan-kawan. Sebenarnya untuk merawat ikan cupang itu tidak hanya harus tempat yang besar. Tempat yang minim pun itu bisa digunakan untuk kalian ternak ikan cupang. Ya, seperti apa tipsnya? Tonton video ini sampai selesai, jangan skip. Tetap semangat, jangan lupa makan hari ini. Walau hidup susah, janganlah berputus asa. Beternak ikan cupang untuk sebagian orang itu beranggapan bahwa kita harus mempunyai tempat yang luas. Menurut saya itu tidak perlu luas ya kawan-kawan. Karena di tempat yang minim pun itu bisa untuk beternak ikan cupang. Asal kalian punya keinginan dan kreativitas tinggi ya kawan-kawan. Di tempat sempit pun ikan cupang bisa berkembang. Asalkan kalian memperhatikan apa? Memperhatikan air dan bagaimana kita mensiasati tempat sempit tersebut. Banyak sekali di Bandung Selatan yang dia beternak tapi tempatnya minim ya kawan-kawan. Walaupun tempatnya sempit, tetapi hasil yang didapat itu cukup lumayan juga ya kawan-kawan. Malahan ada yang bisa sampai dia beli tanah dan memperluas farmnya. Jadi untuk kalian yang memang ingin mencoba menggeluti usaha ikan cupang, itu kalian jalan dulu aja, jangan sampai terhalang oleh sempitnya lahan yang ada di rumah kalian. Kalau memang tempat kalian sempit, dengan kreativitas kalian yang bisa dilakukan, itu bisa menghasilkan banyak sekali ikan atau banyak penghasilan yang bisa kalian raup. Jadi kalau kalian ingin bisnis atau beternak ikan cupang, itu hanya perlu niat dan keinginan. Kalian sudah punya modal. Pertama, modalnya keinginan. Kedua, modal uang buat beli indukan. Masa kalian ingin beternak ikan cupang tapi tidak punya indukan? Berarti kalian tahap pertama harus punya indukan. Tahap kedua, kalian bisa beli untuk pembesarannya itu pakai styrofoam atau bak jolang ya. Kalau di Bandung itu disebutnya jolang. Itu juga bisa dipergunakan. Serta kalau kalian menggunakan jolang ataupun styrofoam itu praktis ya kawan-kawan. Berbeda dengan kalau kalian langsung ingin menggunakan bak gede. Karena kalau langsung kalian menggunakan bak gede dengan lahan yang sempit, itu tidak akan maksimal juga ya. Mau disimpan di mana kan. Nah, untuk tempat yang sempit kalian cukup untuk media pembesarannya itu di styrofoam ataupun di bak ya, bak atau jolang yang agak gede yang diameter kurang lebih 30. Itu sudah bisa kalian untuk beternak ikan cupang. Tidak perlu jadi penghalang untuk kalian
ternak ikan cupang karena lahan. Memang di farm saya alhamdulillah ya kawan-kawan ada tempat buat breeding yang agak luas, walaupun kalau dibandingkan dengan peternak-peternak yang udah gede itu sangat jauh sekali ya kawan-kawan. Saya juga tempat yang ada itu cuman sekitar 5 tumbak ya. Kalau di meter persegi itu sekitar 5 meter kali 14 meter persegi ya kawan-kawan. Jadi nggak luas, saya juga sama. Walaupun ya ada rencana untuk membesarin farm yang ada di rumah. Tapi berhubung rezekinya belum ada, yang ada aja dulu saya jalanin. Begitupun teman-teman yang memang tempatnya kecil itu juga bisa. Kita bertahap saja. Memang saya juga dulu awalnya sama ya kawan-kawan, memanfaatkan yang ada. Saya juga memanfaatkan akuarium yang dulunya bekas ikan menpis dan bekas ikan hias lainnya. Saya gunain, walaupun memang kalau di akuarium itu hasilnya nggak semaksimal kalian menggunakan bak fiber ataupun yang lainnya ya kawan-kawan. Kalian bertahap saja. Kalau kalian nggak ada bak fiber atau bak apapun, kalian juga bisa pakai styrofoam nih kawan-kawan. Untuk tips selanjutnya, kalau kalian memang tempatnya kecil, breeding yang kalian lakukan jangan ikan yang murah ya kawan-kawan. Langsung saja kalian beli ikan yang memang kualitasnya bagus. Jadi kalau dengan ikan yang kualitasnya bagus, otomatis harga jualnya pun itu akan bagus juga ya kawan-kawan. Dan tips dari saya untuk pemula, kalian juga harus bisa merawat burayaknya dulu. Memang untuk pertama bisalah kalian belajar dengan cara membeli ikan yang biasa-biasa dan breeding. Setelah berhasil baru yang mahal. Tapi kalau kalian mau spekulasi, tips yang saya berikan ini mending kalian langsung breeding yang udah memang punya kualitas. Walaupun misalkan tempat kaliannya kecil, tapi dengan mempunyai ikan-ikan yang berkualitas, kalian akan cepat majunya ya kawan-kawan. Berbeda dengan kalian breeding ikan yang jelek, yang kualitasnya jelek ya kawan-kawan, bisa dikatakan kalian di ikan yang memang sortiran. Kalian anakin gennya nggak tahu bagus nggak tahu enggak, otomatis kalian akan lama untuk berkembangnya teman-teman. Jadi untuk tips yang saya berikan, lebih baik kalian breeding yang langsung bagus saja dulu. Setelah ada hasilnya, setelah bisa panen dan bisa jualan, baru kalian lanjut memperbesar breeding kalian dengan tempat yang mungkin kalau ada rezekinya tempat dengan yang agak besar. Untuk awal-awal kalian menggunakan media styrofoam, cukup 2 saja styrofoamnya, dengan indukannya 1 pasang, kalian juga udah bisa beternak ya. Karena pemeliharaan ikan cupang memang susah-susah gampang ya kawan-kawan. Pertama, resiko yang kalian harus hadapi itu saat breeding adalah tidak mutasinya atau telat mutasi si buraya kalian tersebut, dan banyaknya betina. Karena kalau banyak betina, otomatis penjualan yang kalian lakukan itu akan berkurang ya. Karena memang kalau menjual betina itu laku sih laku, malahan bisa lebih mahal dari jantan. Cuman kalau untuk partai, kalian sayang sekali kalau dijual partai dengan betina yang memang pada bagus. Mending untuk betina itu kan disimpan. Kalau saya pribadi, betina kebanyakan disimpan ya kawan-kawan. Dipilih yang bagus disimpan, yang jeleknya kadang saya
ke ikan predator atau yang lainnya. Kalau itu terserah kalian mau digimanain ya. Ataupun kalian bisa jual-jualin ke anak-anak. Biasanya kalau di tempat saya itu banyak sekali anak-anak yang memang ingin beli ikan. Nah, ikan sortiran itu biasanya saya jual ke anak-anak ataupun penjual eceran yang memang harganya di bawah rata-rata ya kawan-kawan. Walaupun memang kalau saya pribadi si betina itu suka disimpan karena betina itu biasanya itu menyimpan genetik dari indukan-indukan sebelumnya. Kalau kalian sudah tahu indukannya bagus, itu saya sangat sayang sekali kalau dijual murah. Walaupun si ikan betinanya tersebut itu kelihatannya jelek. Tapi siapa tahu kalau kalian sudah tahu genetik awalnya itu betinanya di ikan bagus, itu bisa juga menghasilkan ikan-ikan kualitas. Jadi tidak menjamin kualitas ikan yang bagus, kelihatannya bagus, itu anak-anaknya akan bagus. Tidak menjamin juga ya kawan-kawan. Yang menjamin bagus tidaknya itu adalah genetik atau keturunan-keturunannya. Jadi setelah kalian punya indukan, punya tempat pembesaran, kalian juga jangan lupa beli obat-obatan yang memang efektif untuk ikan cupang seperti garam ikan, ketapang. Itu harus itu kan nggak gede lah. Berbeda dengan kalian beli induknya. Biasanya kalau indukan yang berkualitas itu sampai lebih dari 1 juta ke atas ya kawan-kawan. Kalau untuk indukan yang bagus. Dan untuk tempat pembesaran setelah 2 bulan itu juga kalian bisa gunain botol aqua yang 1,5 liter ya kawan-kawan, dipotong atasnya. Itu bisa kalian gunain untuk pembesaran, terutama untuk ikan bakar. Kecuali kalau kalian ingin main giant. Kalau giant beda lagi, tempatnya memang harus gede kalau giant. Karena kalau tempatnya kecil, untuk giant sendiri itu nanti besarnya tidak akan maksimal ya kawan-kawan. Untuk pemula ingin usaha ikan cupang dengan tempat yang minim, itu kalian breedingnya jangan giant, tapi breedingnya lakat dulu ataupun jenis-jenis yang lainnya yang memang tidak perlu menggunakan wadah pembesaran yang besar. Begitu kawan-kawan, mungkin di video kali ini cukup sekian. Follow Instagram saya di @elfati9 dan akun yang satunya lagi di @asrajabet kawan-kawan. Di sana ada update ikan terbaru, terutama ikan cupang yang akan dijual ya kawan-kawan. Untuk nantinya akan ada lelang-lelang ikan ya. Bisa kalian follow dulu Instagram tersebut ya. Untuk yang main Facebook, kalian bisa kepoin juga akun pribadi saya ya di Lutfi Hadian Pratama ya kawan-kawan. Dan akun yang satunya lagi yang dikelola oleh teman saya yaitu di Pedagang ya kawan-kawan. Di sana juga ada update ikan cupang terbaru ya kawan-kawan, dan mungkin nanti akan ada lelang-lelang juga ya kawan-kawan. Untuk kalian yang ingin masuk grup, kalian juga bisa masuk grup pecinta ikan cupang daerah Bandung Selatan. Nah, di sana juga ada teman-teman Bandung Selatan yang menjual ikan-ikan hasil breedingan dan seller-seller Bandung Selatan lainnya ya kawan-kawan. Mungkin segitu dulu dari saya. Maju terus percupangan Indonesia. Tetap semangat, jangan lupa makan hari.